Selamat siang dan kembali lagi bersama kami di Beyond Education Podcast yang selalu sharing materi tentang motivasi, terus juga parenting dan coaching, dan dimana kita selalu istiqomah upload tiap 2 hari sehari, tiap 2 hari sekali. Itu lihat aja langsung di YouTube-nya, tinggal diklik aja dan langsung bisa di-visit, dan langsung juga kita bisa berinteraksi di Telegram, di WhatsApp dan lain-lain. Silakan bagi viewers yang ingin bertanya atau misalnya ingin meng-share ini apa di YouTube Beyond Education ini sangat bermanfaat, atau misalnya mau dijadikan sebuah bahan materi nggak jadi masalah. Jadi kalau misalnya ada yang mau mengisi parenting, mau mengisi motivating, atau mengisi tentang coaching itu di luar sana menggunakan materi kami, silakan, tidak terkena copyright gitu. Jadi silakan saja, ini adalah bentuk dari sharing-sharing kita, bentuk dari pengabdian kita kepada masyarakat juga, dan terutama YouTube atau subscriber di Beyond Education Podcast. Dan pada siang hari ini saya bersama Pak Doni. Halo teman-teman semuanya. Nah ini dia yang selalu sharing-sharing. Udah nih, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, saya baru pulang dari Padang nih Pak. Oh ya, gimana Padang? Yang ke Padang ente apa istri ente? Istrinya. Oh iya, istri saya. Salah sebut nih. Iya. Dan di sana memang ini sih Pak, ya sedikit tidak percaya juga sih ya, memang di Padang itu katanya sih ya, mereka rata-rata tidak mempercayai COVID. Yang mempercayai COVID. Jadi masker masih kurang katanya, dan tapi ada beberapa wilayah sih memang mereka protokol gitu kan, karena kan kita lagi kondisi pandemi seperti ini apa ya. Tapi memang beberapa daerah di mana di sebuah daerah gitu, mereka tidak tahu COVID itu apa gitu. Oh, jadi informasinya nggak sampai ke mereka ya? Iya, makanya kan sebagai manusia kan kita biasanya selalu ingin mencari informasi, dan kita itu wajib menuntut ilmu gitu Pak ya. Jadi agar kita terhindar dari berbagai macam kesalahan yang tidak kita sangka-sangka gitu kan. Kalau kita tidak berilmu atau informasi kita kurang juga, itu sangat disayangkan ya Pak ya. Iya. Jadi memang ilmu dan informasi itu sangat-sangat menjadi dasar bagi kita untuk sebagai pengetahuan ya, pengetahuan melihat suatu masalah, suatu kejadian gitu kan. Dan menarik nih masalah ilmu nih Pak. Iya. Ilmu itu di dunia banyak banget ya. Tapi sebenarnya kita tuh butuh ilmu nggak sih Pak? Atau misalnya ilmu itu apa yang harus kita lakukan dengan sebuah ilmu? Atau kita tuh emang harus cari ilmu, atau hanya mendapat ilmu-ilmu yang seperti biasa aja, atau kita harus memang tahu ilmu apa yang harus kita dapatkan? Iya. Kalau menurut saya, menuntut ilmu itu sudah merupakan perintah dari agama ya. Sampai agama akan meningkatkan derajat kita kalau kita mau menuntut ilmu. Saking pentingnya ilmu harus kita pelajari. Karena mengapa? Banyak manusia yang mengalami masalah, kendala, hambatan dalam kehidupannya karena mereka kekurangan ilmu dan wawasan. Akhirnya mereka salah dalam cara mereka menyikapi sesuatu. Nah, di sini kan betapa pentingnya memiliki ilmu. Kalau kita tidak mau belajar, kita hanya sekedar hidup saja tanpa mau mempelajari sesuatu, akhirnya hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita tidak dapat menyikapinya dengan benar. Misalnya, karena kekurangan ilmu itu ya? Iya, karena kekurangan ilmu itu. Misalnya kita dihadapi oleh masalah, kita bingung untuk menghadapinya bagaimana. Akhirnya kita bisanya marah-marah, kita hanya berkeluh kesah. Itu disebabkan kita nggak memiliki ilmunya. Makanya orang yang cepat marah, orang yang emosian, itu biasanya kekurangan ilmu. Pasti gitu. Iya, benar juga ya, karena sebatas itu tahunya. Iya, sebatas itu tahunya. Iya.
akhirnya ya sudah, cara dia menyikapi sesuatu nggak pernah ada benarnya gitu. Yang saya takutnya orang yang tidak memiliki ilmu akhirnya dijauhi oleh lingkungannya. Seringnya terjadi seperti itu. Iya benar. Karena kan orang-orang juga akan jenuh dengan kita gitu. Kalau kita orangnya dikit-dikit emosian, dikit-dikit marah. Ini orang kayaknya nggak asik banget nih untuk dijadiin teman gitu kan. Ya apalagi di luar dari itu gitu. Misalnya kita harus berkongsi dengan seseorang, kita harus bertransaksi bisnis dengan seseorang. Kalau kita orangnya dianggap menyebalkan. Nah, jadi betapa pentingnya kita harus menuntut ilmu. Karena ilmu ini merupakan fondasi bagi kehidupan kita. Ya bisa diibaratkan rumah. Kalau sebuah rumah memiliki fondasi yang kurang kuat gitu ya, bagaimana rumah itu dapat berdiri dengan kokoh coba? Tapi menurut Bapak mungkin dari berbagai macam banyak ilmu nih, terkadang sih kita di berbagai daerah beda-beda nih orientasinya gitu. Ya oke. Ada yang orientasinya di daerah ini fondasi itu ilmu, misalnya dia di daerah pantai itu. Ilmu fondasi ilmu dalam dirinya itu adalah ilmu tentang kelautan. Terus ada yang di gunung, dia tuh orang-orang di gunung itu fondasi ilmunya itu adalah ilmu tentang misalnya perkebunan dan lain-lain gitu. Jadi sebenarnya ilmu yang paling kita harus kuasai awal atau fondasi sebagai kita menjalani semuanya itu ilmu apa sih Pak? Kan banyak tuh ilmu, bingung. Yang paling utama ya. Yang paling utama apa itu Pak ilmu? Kalau buat saya ilmu agama. Itu dulu yang harus kita kuasai. Karena dalam ilmu agama itu kita akan mengetahui mana yang benar, mana yang salah di dalam kita menata kehidupan. Itu sebagai fondasi awal. Setelah kita mempelajari agama, nah baru kita mempelajari ilmu yang lain yang sesuai dengan potensi kita. Jadi agama dulu ya diperbaiki. Agama dulu. Tapi agama di sini bukan hanya yang dihafal ya. Biasanya sih ilmu agama ya ilmu yang dihafal. Nah ini permasalahannya. Ini juga yang saya alami ketika dulu saya di tingkat sekolah dasar. Iya, itu kan disuruh ngapalin ini, ngapalin itu kan. Dan akhirnya saya merasakan setelah saya hafal, setelah saya lulus, ya sudah. Ilmu agama itu hanya sekedar numpang lewat akhirnya. Nggak bisa jadi pedoman kehidupan. Padahal kan ilmu agama ini bisa dibilang petunjuk gitu kan. Nah petunjuk ini bagaimana kita tahu gitu mana petunjuk yang benar, mana petunjuk yang salah, kalau kita nggak berusaha untuk memahaminya. Nah di sini memang ada pola pendidikan agama yang harus diperbaiki. Nah di sinilah yang menurut saya penting gitu, bahwa cara belajar kita dalam memperdalam ilmu agama itu harus kita evaluasi lagi. Kita kecenderungannya saat ini harus lebih memahami apa yang dimaui oleh agama. Iya kan yang kita selama ini lakukan kan karena hanya bersifat ilmu agama gitu, baca gitu kan, terus misalnya baca ini ada sekian gitu kan, terus setelah itu ya sudah gitu, kita udah berilmu agama gitu. Iya, karena hanya untuk sekedar mengejar nilai. Nah di sini kan akan menjadi suatu kesia-siaan gitu. Kalau kita belajar ilmu agama tapi tidak ada yang berubah dalam perilaku kita. Jadi apa Pak yang harus diperdalam dalam ilmu agama itu Pak? Ya lebih banyak mengkaji. Kan agama di sini kalau di umat Islam ya, ada kitab suci kita kan ada Al-Quran dan ada hadis yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW kan, sebagai cara kita dapat memahami isi Al-Quran. Nah inilah yang harus dikaji oleh anak-anak dari usia sedini mungkin. Tapi
disesuaikan dengan apa yang bisa mereka pahami terlebih dahulu. Seperti akhlaknya. Iya, benar. Nah, kita ya jangan sampai kita ngajarin agama usia anak sekolah dasar, tapi yang kita ajarin terlalu tinggi buat mereka. Jadi kita sesuaikan dengan tingkatan umurnya juga, agar anak-anak dapat memahaminya. Ya terutama dari Agung bilang akhlaknya. Karena belajar akhlak sendiri itu tidak bisa dalam waktu yang singkat gitu. Iya, betul. Butuh waktu agar itu bisa menjadi karakter dari anak-anak kita. Nah, di sini kan kecenderungan kita belajar agama nggak seperti itu. Nah, jadinya nggak aneh gitu kalau anak-anak nih udah belajar agama dari SD sampai SMA, tapi perilakunya masih menyebalkan, ya jangan disalahin gitu. Yang saya rasakan sih begitu. Iya, benar. Dan ini kan parahnya gitu, dari generasi ke generasi diulang-ulang terus cara yang sama. Padahal itu ilmu yang dasar ya Pak ya? Benar. Iya. Sempat saya bertanya ini kepada salah satu orang yang paham agama lah. Ini kesalahan ini akibat pemegang kebijakan. Yaitu kita tahu bersama lah siapa yang memegang ini kan kebijakan. Tapi kita jangan sampai sebagai orang yang dikasih akal pikiran melihat situasi yang tidak ideal ini, kita berpangku tangan, jangan sampai seperti itu. Kita harus tergugah gitu ya. Iya. Untuk yang minimal merubah diri sendiri yang minimal gitu, atau Benar. keluarga kita gitu kan ya. Benar. Di sini malah tanggung jawab kita sebagai orang tua yang harus lebih berperan gitu. Kalau kita tidak bisa merubah keadaan di luar diri kita, ya kita bisa merubah apa yang ada di dalam keluarga kita. Itu yang paling penting yang harus kita lakukan. Ya kita bisa ajarkan agama kepada anak kita sesuai dengan apa yang kita tahu dulu gitu. Kita tidak perlu menjadi mohon maaf jadi ustadz dulu baru mau ngajarin agama anak kita. Nah ini ilmu dasar kan ya? Iya. Karena kebanyakan orang itu untuk menjadi seorang guru banyak yang nggak merasa pede gitu. Harus kuliah dulu. Iya, benar. Ini yang mindset seperti ini yang sebenarnya itu menghambat diri kita. Padahal cara belajar yang terbaik adalah dengan cara mengajar. Dan ini yang kadang kita nggak kepikiran gitu. Iya. Merasa kita kurang ilmunya, Benar. terus merasa dan itu membuat kita nggak percaya diri. Iya. Akhirnya kita tidak menyampaikan apa-apa pada anak-anak kita. Benar. Iya. Yang kita harapkan sekolah lah yang bertanggung jawab untuk menyampaikan segala sesuatu itu ke anak kita. Iya. Benar juga ya, kalau misalnya kondisinya seperti itu, dasarnya aja udah goyang apalagi ke sana. Benar. Karena Nah, setelah dasar itu apa Pak yang harus kita lakukan? Ketika udah agamanya misalnya anggaplah sudah bagus lah gitu. Terus setelah itu ilmu apa Pak? Nice. kalau menurut saya yang tadi ilmu yang sesuai dengan potensi kita. Nah, itu lagi. Iya. Kita ngegali potensinya aja udah bingung. Di sini nggak ada yang perlu kita bingungkan. Kalau kita mau berusaha mencari tahu. Karena belajar yang sesuai dengan potensi kita akan kita rasakan terus manfaatnya. Tapi kalau kita belajar hanya sekedar formalitas, Udah disuruh gitu ya. hanya sekedar mengejar ijazah misalnya, mengejar gelar, nah akhirnya sudah gelar kita dapat berhenti kita belajar. Karena kita ngerasa gue udah S1 loh gitu kan, gue udah S2 loh, gue udah S3. Nah waktunya kita berhenti belajar. Nah ini yang akan jadi masalah di kemudian hari. Karena belajar itu nggak harus dari bangku sekolah, dari bangku kuliah. Kita sebenarnya membatasi diri gitu. Padahal ilmu yang harus kita pelajari ini bisa kita dapatkan dari mana saja. Malah dengan adanya internet sekarang, itu sumber informasi itu, waduh, sangat mudah kita dapatkan.
asal kita mau mengejar ilmu itu gitu. Jadi ciri-cirinya ilmu yang sesuai dengan potensi kita nih. Ketika kita belajar, kita itu ada manfaatnya di situ, merasa bermanfaat gitu ya. Benar. Ketika kita belajar ilmu itu, kita merasa nyaman gitu dengan ilmu itu ya. Benar. Kita nggak terbebani gitu. Misalnya nih kita nggak suka belajar matematika. Ya. Tapi kan kita harus bisa ngitung, Mbak. Nah, tapi kan di sini jangan sampai kita anggap belajar matematika itu menghafal rumus gitu. Nah, iya, kebanyakan itu yang susah sih sebenarnya. Iya. Itu yang susah. Bukan susah aja menurut saya kalau kita belajar matematika hanya sekedar untuk menghafal rumus. Berapa lama sih kita akan ingat rumus itu? Iya, paling sebentaran, besoknya di ujian lupa. Benar. Yang seharusnya kita belajar matematika itu tujuannya untuk mengasah logika berpikir. Itu yang penting gitu. Jadi bukan dihafal. Kayak dulu zaman sekolah saya menghafalkan perkalian gitu. Itu harus di luar kepala. Kalau enggak, waduh, ulangan nggak boleh pakai kalkulator kan? Bisa-bisa lama saya ngerjainnya gitu kan. Akhirnya udah udah nilai saya hancur-hancuran gitu. Nah ini yang sebenarnya yang ada harus kita ubah di dalam kurikulum gitu. Bahwa belajar itu bukan kita hanya sekedar menggugurkan kewajiban kurikulum saja gitu. Dan kita nggak merasakan manfaatnya gitu ya. Atau kita hanya sekedar disuruh gitu kan. Kerjakan, hafalkan, kerjakan. Iya. Kita kan bukan robot gitu. Ilmu yang seperti itu sayang-sayang ya Bu. Benar, itu sangat disayangkan. Saya merasa bahwa manfaatnya itu akan sangat terbatas gitu. Mungkin setelah kita udah lulus, udah kita segera lupakan. Iya, yang ada seperti itu yang dirasakan. Iya. Ketika lulus tuh kayak yes, nggak belajar lagi. Iya. Kita kayak bahagia banget gitu, nggak belajar gitu. Iya. Orang harusnya kan ilmu itu dibawakan terus kan Pak ya. Maksudnya ilmu yang kita dapatkan atau itu kan sebagai syarat untuk kedepannya juga harus seperti itu kan. Seharusnya kita menanamkan ke diri anak-anak bahwa belajar itu adalah sebuah kebutuhan. Sama seperti kita membutuhkan makan dan minum. Mencari ilmu itu sebuah kebutuhan juga. Iya benar. Karena kalau kita tidak memiliki pola pikir seperti itu, ya kita anggap ya sudah, kita dapat nilainya, kita dapat gelarnya, sudah selesai. Kita berhenti belajar. Dan lucunya ilmu itu bisa dinilai ya. Iya, ini kan ya sekedar ingin memuaskan ego kita saja. Padahal ilmu itu luas kan Pak ya. Benar. Betul yang lahat juga kita harus belajar ilmu gitu kan terus. Kayak kita belajar ilmu agama saja, itu nggak bisa gitu. Sampai kita hanya lulus sekolah atau lulus kuliah, terus kita berhenti belajar agama, nggak bisa. Nah iya, paradigma seperti itu jarang ya. Iya, kita malah diwajibkan terus menerus gitu. Sampai di agamanya ada sebuah perintah gitu. Kalau kita dalam waktu 3 hari tidak belajar agama, membuat hati kita itu menjadi seperti kita tidak mempelajari agama sama sekali. Oh segitunya Pak? Iya, karena kan manusia ini tempatnya lupa. Jadi wajar lah kita disuruh terus mengulang gitu. Ini 3 hari ya, apalagi 1 tahun gitu. Apalagi orang tua yang udah nggak sekolah gitu. Iya. Nah ini udah kan pada lupa semua. Ini sangat bahaya gitu. Apalagi kita sebagai orang tua nggak care dengan perkembangan keilmuan agama yang anak-anak kita miliki. Nah di sinilah kita jangan sampai mengulangi lagi gitu kejadian pada saat kita dulu. Waktu kita belajar, kita anggap ketika kita lulus suatu tingkatan level pendidikan, kita anggap sudah usai kita belajar. Nah kalau itu terus yang kita lakukan, akhirnya akan membuat anak-anak kita melakukan hal yang sama.
Apalagi yang dinilai itu ya. Iya. Iya, nilai agamanya 90, kok kita berilmu agama yang tinggi. Iya, udah nganggap diri kita soleh gitu. Iya, nilainya 30 jelek agama. Iya. Apalagi kalau kita, ya mohon maaf ya, kalau di sekolah yang muatannya agamanya kuat, Iya. kalau sampai nilai kita kurang baik gitu, yang ada kita nggak naik kelas. Iya. Nah, itu kan, waduh, luar biasa membuat apa ya, anak-anak kita ini jadi apa ya, salah dalam pola berpikirnya bahwa agama itu sekedar untuk memuaskan nilai aja. Menghancurkan nilai hakikat agama itu ada ilmu yang harus dituntut sampai kewalahan gitu Pak ya. Bener, esensinya nggak dapet akhirnya. Cuma sebatas nilai doang. Iya benar. Iya, dan itu kan apa ya, belum ada perbaikan gitu. Masih seperti itu ya Pak? Iya, sampai saat ini masih seperti itu. Akhirnya banyak orang yang belajar agama itu di luar dunia pendidikan formal. Tambahan. Iya, karena mereka merasa kayak apa ya, jiwa mereka merasa kayak gersang. Nah, mereka merasa ada yang apa ya, salah dalam kehidupannya. Kayaknya saya harus belajar agama lagi, tapi setelah saya terpuruk gitu kan. Iya. Nah, ini kan perilaku yang sebenarnya jangan kita jadikan tradisi gitu. Kalau kita terus-teruskan lakukan hal seperti ini ya sama aja, kita nggak pernah belajar dari kesalahan di masa lalu. Ya. Dan kondisinya memang kalau ilmu itu ketika ada sih beberapa ilmu yang misalnya kita apa ya, bukan cari ya, lebih tepatnya ilmu itu diabaikan, dia akan meninggalkan kita gitu. Ya itu benar. Jadi ilmu itu ya kalau misalnya gini, kalau kita banyak ilmu, wah ilmu apapun tapi ketika kita mengabaikan ilmu itu ya sudahlah, hilang tuh ilmu itu. Benar. Dan nanti dia akan ini juga kan, akan tiba-tiba akan menuntut diri kita juga kadang. Iya. Kadang kenapa sih kita dikasih masalah kayak gini, padahal kita punya ilmunya gitu. Benar. Karena kita belum paham gitu. Iya. Bahwa ilmu ini bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Makanya tadi yang hal yang kedua gitu, dalam cara kita menuntut ilmu, kita harus menuntut ilmu yang sesuai dengan potensi kita. Agar ketika kita mempelajarinya, selain kita nyaman, kita mau mempraktekannya. Nah itu ya, sampai kepada praktek ya Pak yang penting. Benar. Jangan buku doang gitu. Benar. Hanya kita tahu, Iya. tapi kita tidak melakukan apa-apa. Nah iya tuh, banyak kan seperti itu sih. Iya, ya sekarang kan udah menjadi hal yang normal ya di masyarakat. Misalnya kita kuliahnya apa, pekerjaannya apa, berbeda gitu. Nah berarti kan ya kita ngapain kuliah gitu kan? Iya, kuliahnya ilmu sosiologi gitu. Jangan pakai ya ilmu sosiologi, ilmu sosial gitu. Pas di masyarakatnya dia kerjanya sebagai IT. Nah itu kan nggak nyambung gitu. Iya. Jadi ya buat apa kita menuntut ilmu, bersusah payah sampai mengeluarkan begitu banyak uang, energi, akhirnya ilmunya juga kita nggak praktekkan. Terus kita berdalih, kan kita harus mempelajari segala hal. Ya tapi mempelajari segala hal ini kan kita dibatasi oleh waktu juga. Nggak bisa semuanya kita bisa. Benar.